إلى هذه خالقنا صلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى وإليه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Abdul Mambai Kabir Wajim Waduratim Walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma' wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i min al-ardi was-sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, dan insyaallah kita sedang membahas tentang bagaimana orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kembali lagi kita harus ingat dan introspeksi atau disebut muhasabah ke dalam diri kita masing-masing. Di mana kita adalah hamba-hamba Allah atau manusia-manusia yang tidak luput dari segala macam kesalahan. Juga tidak luput dari segala macam kealfaan, kelupaan, dan banyak lagi hal-hal lain. Maka yang paling elok ialah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita menyerahkan diri kepada Allah dengan segala bentuk pengabdian kita kepadanya. Karena kalau kita hitung, kalau kita ingat kembali tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita sepanjang perjalanan hidup kita, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang berlimpah yang kita nikmati, namun kita tidak mensyukurinya, kurang mensyukurinya. Banyak sekali orang-orang yang tidak memahami tentang nikmat itu sehingga akhirnya berbalik menjadi azab. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku semuanya, kalau berbicara kehidupan dan hidup yang kita jalani, ini sangat rumit, krodit, karena tumpang tindih berbagai macam ujian dan cobaan. Begitu pula tumpang tindih berbagai macam kenikmatan yang akhirnya kita sulit untuk mensyukurinya atau bahkan tidak mensyukurinya. Sebaiknya bagi hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan cinta kasih Allah dengan baik dan benar ialah
bersabar tatkala menerima ujian dan cobaan, bersyukur tatkala menerima berbagai macam kenikmatan, ridho, senang terhadap apapun yang Allah tetapkan pada diri kita. Kita sebagai hamba yang macam apa, hamba yang bagaimana, kita harus ridho, harus senang dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri kita, baik takdir dalam arti kehidupan, takdir dalam arti keutuhan wujud diri kita, takdir dalam arti status derajat, takdir dalam apa saja yang mewujud dalam diri kita. Artinya senang dan ridho di sini ialah menerima, tidak resulo. Artinya ialah tidak protes lagi terhadap Allah karena memang beginilah kondisi kita. Dan beginilah keadaan kita. Kita menjadi rakyat biasa atau menjadi pejabat atau menjadi apa saja pada dasarnya sama. Yang terpenting ialah nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya sebuah jabatan kalau tidak mensyukurinya, tidak emban amanat tersebut. Tidak ada artinya kesehatan yang hanya sekedar untuk hura-hura. Berlimpahnya harta benda tidak dimanfaatkan untuk di jalan Allah dan banyak lagi hal-hal lain. Oleh karena itu wahai anak-anakku semuanya, ayo kita bersyukur kepada Allah agar bertambah berlimpah segala bentuk kenikmatan yang akan datang kepada kita. Karena kalau tidak bersyukur, ya Allah itu akan melakukan apa saja sesukanya. Ingat, Allah akan menghukum suatu kaum tapi tidak jadi karena di dalamnya ada orang yang sedang berzikrullah. Kekasih Allah ada di antaranya. Jadi paling tidak kita menjadi orang-orang yang ahli zikir kalau memang bukan kekasih Allah. Dengan demikian menyelamatkan. Mungkin kalian diam di satu kampung menyelamatkan satu kampung itu. Mungkin kalian diam di satu desa menyelamatkan desa itu. Itu kalau kita mau berzikir, mau mengingat nama-nama Allah. Satu tempat yang tidak ada zikir kepadanya, tidak menutup kemungkinan Allah akan menimpakan berbagai macam azab yang tentu saja Allah sesukanya melakukan. Tidak perlu izin dengan siapapun. Perhatikan baik-baik. Wahai anak-anakku semuanya, kisah-kisah yang di dalam Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan. Kisah keangkuhan kaum Ad dengan kemegahan-kemegahan gedung dan bangunannya, kekayaannya, disapu bersih oleh angin. Mungkin kalau sekarang seperti angin puting beliung. Atau angin yang di Eropa dikenal tornado. Nah, kalau di kita dikenal angin Ronaldo, gitu loh. Ya, bisa jadi. Kan begitu. Bisa jadi, gitu loh. Itu disapu bersih oleh Allah. Tapi uniknya, orang-orang yang beriman saat itu disuruh oleh Nabi Hud masuk ke rumahnya masing-masing dan berzikir, ingat kepada Allah. Pada masuk rumah-rumah yang reot, rumah-rumah yang biasa, karena memang dari dulu kalau orang sudah miskin, orang lagi terpuruk itu biasanya datang ke tempat-tempat orang-orang yang mengabdi kepada Allah, ke majelis, ke masjid, kemana saja datang. Dan dari dulu memang
Kebanyakan kalau orang-orang yang biasa-biasa saja atau mungkin miskin atau mungkin sederhana itu lebih suka dekat kepada Allah. Karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Tapi pada saat ia sudah kaya raya, sudah mendapatkan berbagai macam fasilitas, terkadang menjauhi Allah. Dan itu kodrat manusia. Kebiasaan tuh begitu. Coba deh tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sholat malam nangis itu kalau ditinggal suami. Nungging nangis gitu loh. Wah, minta dibalikin suaminya. Giliran suaminya udah balik, gak inget lagi sama Allah. Gak sholat malam lagi. Coba, Nana. Bapak-bapaknya juga sama. Di PHK langsung sujud banyak malam. Nah itu. Giliran sudah kerja, alasannya kena shift malam. Nah itu. Banyak, nah itu. Jadi, kalau dalam kondisi terpuruk, itu memang terkadang banyak manusia yang mendekatkan diri kepada Allah. Berarti, kalau kalian disuruh milih, kalian menjadi orang yang kaya raya, berlimpah harta benda, tapi jauh dari Allah. Gak pernah ibadah. Kalian menjadi orang yang sederhana miskin, ya, sebut saja, cukup-cukup sajalah. Rumah yang gak ngontrak sih, tapi ya bocor gitu loh. Ya. Atau ya udah biasa rezeki pas-pasan dan sebagainya, udah cukup lah. Anak, istri, suami adalah sehat-sehat semuanya, makan cukup, kenyang lah. Pilih yang semacam itu tapi dia mengabdi kepada Allah. Nggak punya mobil, nggak punya motor, motor kredit mau ditarik. Ada sepeda, nggak ada bannya. Ya. Coba pilih mana? Pilih menjadi orang sederhana, yang biasa banget, tapi dia dekat dengan Allah, yang kaya raya, tapi jauh daripada Allah. Yuk pilih. Maunya yang kaya, tapi ahli ibadah, Pak. Itu bukan pilihan. Ya. Nggak ada, kami nggak memberikan pilihan itu. Ya. Itu contoh. Gitu. Dari dulu tuh begitu. Nah, kaum Ad, yang miskin-miskin itu yang ngikutin Nabi Hud. Ngikutin itu. Makanya rumahnya reot-reot. Ya, rumah-rumah ya biasa banget lah. Istilahnya ditiup angin dikit aja udah langsung hancur. Nah, sementara Nabi Hud itu mendapatkan firman Allah, suruh kaumnya yang beriman itu suruh masuk ke rumah masing-masing. Ternyata datang angin, langsung disapu bersih rumah yang diagungkan oleh mereka, keangkuhan mereka dengan bangunannya rata dengan tanah. Tapi rumah yang reot enggak gitu loh. Kan aneh gitu. Kenapa? Itu janji Allah orang-orang yang beriman semacam itu. Ah Bapak, tapi sekarang kok masjid pada roboh, kena gempa, kena ini segala macam. Ah ini yang perlu dipikirkan. Maksudnya dipikirkan untuk dibangun lagi gitu ya. Itu contoh yang paling sederhana. Ya. Terus bagaimana lagi? Ada lagi kaum Lut. Kaum Lut itu disebut Lut liwat. Itu adalah orang yang suka sejenis. Itu sekarang itu dikenal dengan gay. Itu orang yang suka sejenis. Saya bingung juga tuh kalau ada orang yang suka sejenis itu. Ya nggak bingung sih bagi mereka. Ya mungkin ini faktor psikologis ya. Mau ngapain gitu loh. Pedang ketemu pedang main anggar. Gitu loh. Coba deh. Kan nggak seru gitu kan. Ya seru sih perang jadinya. Gitu loh. Ya. Tapi ya begitu. Saya lihat di medsos. Biasa, saya suka dikasih tahu sama istri saya. Saya nggak kepo ke medsos, tapi istri saya itu adalah ngasih informasi terus. Gitu. Jadi mau nggak mau, ya lihat gitu loh, lihat. Pakai celana pendek, dia di tempat umum, bandara. Mungkin bandara atau tempat ya kayaknya bandara. Datang laki-laki yang agak gemuk, kemudian laki yang agak kurusan. Datang, ciuman. Plek, ciuman di depan umum, ciuman bibir gitu loh. Kayak mesra banget. Saya pikir, ya Allah, saya pikir umat Nabi Hud ada di sini. Saya pikir, astagfirullah, ciuman, plek, udah ciuman kan? Udah ciuman. Enggak sekali,
ciuman lagi, gitu loh. Udah ciuman lagi, yang gemuk langsung duduk semacam kayak melamar dan ngasih cincin. Jadi sedekuk itu kayak laki-laki terhadap perempuan gitu. Dan dia berbinar-binar kasih cincinnya. Udah jadian pergi berdua, hilang udah. Saya bingung. Bingungnya, oh iya saya pikir ternyata ada. Saya baru-baru seumur-umur menyaksikan semacam itu. Itu aja di medsos gitu ya. Itu contoh. Nah, kalau suatu penduduk sudah banyak yang demikian, tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti peristiwa Nabi Lut dulu. Di mana akan terjadi sebuah gempa yang saya mau menyebut ini bukan masalah Palu loh ya, artinya ini berbetulan ini terkait dengan masalah ini. Nanti ada yang tersinggung masalah Palu lagi. Demi Allah tidak ada. Jadi gempanya itu digetarkan oleh Allah, dimasukkan kalau sekarang itu istilahnya itu likuifaksi. Nah itu istilah geologi, istilah geologi, istilah masalah pertanahan sebagainya itu adalah likuifaksi. Nah, likuifaksi ini sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Lut. Gimana caranya? Itu perkampungan Nabi Lut pada saat itu, Nabi Lut dengan anaknya akhirnya disuruh oleh Allah pergi ke gunung, naik dan masuk ke gua bersama anaknya yang perempuan. Nah, selainnya adalah rumah itu langsung kayak disedot. Langsung tenggelam, hilang. Dan peristiwa itu juga terjadi lagi, terulang. Pada zaman apa? Yaitu pada zaman Nabi Musa. Di mana Nabi Musa itu langsung memerintahkan bumi ini untuk membelah dan membenamkan Korun, pengikutnya, dan termasuk harta bendanya. Nah, itu peristiwa itu. Terus peristiwa apa lagi? Peristiwa seperti kayak tsunami contohnya. Itu zamannya kayak tsunami itu sudah ada, yaitu pada zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi contoh-contoh sudah ada. Jadi begitu gelombangnya, tapi Nabi Nuh sudah diberi oleh Allah peringatan, akhirnya suruh membuat kapal. Yang kapalnya besar sekali, nah itu loh. Dengan pakai kayu, dikumpulkan sama orang-orang yang beriman, walaupun dikatain gila nggak apa-apa, nah itu loh. Akhirnya dia memakai perahu itu. Jadi air itu dari lautan tuh naik ke daratan semuanya. Karena dulu belum ada mobil, belum ada macam-macam, sehingga rata cepat. Kalau sekarang kan jadi banyak sampah dan macam-macam, ada rumah macam-macam, ada mobil, maka jadinya airnya jadi kotor semua. Dulu enggak, jadi rata langsung gelombang. Dahsyat kan? Terus apalagi? Sekarang dianalisanya dengan teknologi. Kalau berbicara dianalisa dengan teknologi, begini. Saya bukan orang ahli geologi, arkeologi, atau lain sebagainya, tapi insya Allah saya paham. Karena wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Saya mengambil ilmu dari yang hidup, bukan yang mati. Kalau dibikin urutan lapisan bumi di atas itu keras karena ditopang. Berapa ratus meter ke bawah itu ditopang. 3-400 meter itu ditopang oleh berbagai macam lapisan-lapisan. Di bawahnya ini itu bagaikan kayak sungai air. Kayak sungai air. Nah, air ini ialah sebahagian ke atas, kemudian disaring
berbagai macam lapisan yang akhirnya bisa dijadikan untuk minum kita. Tapi pada saat air ini sudah terkontaminasi oleh lapisan bawah lagi, yang dari lahar dan panasnya, kemudian lapisan bawahnya lagi ada yang disebut sungai minyak. Di sini akan terjadi satu proses tersendiri yang akhirnya menghasilkan air itu pada saat dia ada terhentak naik, itu bisa menjadikan tanah bahkan batu pun itu adalah bisa mencair. Ini akan didorong oleh gelombang bola api yang dipicu sehingga terjadi sebuah lubang tertentu yang raksasa yang menyebabkan pergeseran lempengan-lempengan bumi. Kemudian kita bayangkan lempengan bumi macam apa? Nah itu. Ini kalau seumpamanya ini saya bikin slide itu baru kalian jelas. Kalian bayangkan sendiri aja lah. Itu lebih enak. Nah, lempengan itu dihentak oleh gelombang bola raksasa. Bola raksasa itu bentuknya kayak api. Nah, itu bola raksasa panas, yaitu adalah dari hentakan, yaitu dari akumulasi minyak dan sebagainya. Itu yang kosong karena apa? Karena sadar atau tidak, bumi di bawah itu adalah sudah merongga. Diambil minyaknya, diambil air, wah macam-macam, mineral. Itu gelombang itu, nah pada saat membentur dinding, membentur dinding yang tebal, yang airnya tidak tembus, di situ ada terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang akhirnya menggeserkan lapisan-lapisan lempengan-lempengan. Maka ledakan itulah yang disebut gempa. Gempa ledakan ini memicu air yang di bawah, yang tadi menjadi paksi liquid naik. Maka dia kemudian akhirnya melenturkan, menjadikan lapisan ini menjadi persis kayak bubur. Naik ke atas. Maka apapun benda yang di atas mesti akan tenggelam karena tidak ada penopangnya sama sekali. Gedung apa saja tenggelam, langsung. Dengan tenggelam, di sisi lainnya langsung ditutup. Plek, rata, selesai. Dan itu yang akan Allah rencanakan untuk meratakan bumi ini menjadi alam mahsyar. Itulah caranya Allah. Jadi diratakan. Jadi enggak pusing-pusing. Ini semua berantakan nanti kiamat. Idza zulzilatil ardu, berantakan semua ini kiamat. Setelah berantakan semua yang dari bawah itu langsung naik. Baru semuanya akhirnya lentur, masuk ke dalam semua, diratakan lagi oleh yang lain. Dengan lapisan ada jadi rata bersih, seperti hamparan pasir rata. Ini bumi. Kalau sudah akhir zaman nanti. Itu semacam itu. Nah, ini Allah sengaja memberitahukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah-wilayah kita untuk pemahaman dan pengertian. Nah, sekaligus untuk menjadi pembelajaran bahwa akan terjadi semacam itu secara global, besar-besaran. Makanya kita jangan kepedean menginjak bumi ini di atas ini adalah kuat banget. Itu dengan sekian kekuatan lapisan. Tapi apabila terjadi air yang di dalam, yang di bawah itu adalah dia mempunyai reaksi tertentu, maka yang di atasnya akan menjadi lumpur. Dan terjadilah yang disebut erosi dan seperti bubur langsung tenggelam semua apa yang ada di atasnya. Itu sudah dipraktekkan oleh Allah pada zaman terdahulu. Yaitulah pada zamannya Nabi Lut. Karena 4 pasukan Allah di muka bumi ini dari 4 anasir yang ada pada diri kita. Angin, api, air, dan tanah. 4. Angin, api, air, tanah. 4 anasir ini ialah disebut pada saat menyatu untuk diri kita disebut min sulalah min tin, saripati tanah.
yang akhirnya menjadi diri kita. Maka pada dasarnya 4 anasir ini ada pada diri kita. Dan sekaligus juga 4 anasir ada di alam semesta ini yang siap untuk mengeksekusi wilayah dan apa saja. Maka 4 anasir ini tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi apabila datang. Karena ini adalah pasukan Allah. Wujudnya angin tapi di dalamnya malaikat semuanya. Wujudnya api, di dalamnya malaikat semuanya. Wujudnya air, di dalamnya malaikat semuanya. Wujudnya tanah, di dalamnya malaikat semuanya. Semua yang menggerakkan malaikat atas dasar perintah Allah, atas izin Allah. 4 pasukan ini. Makanya jangan main-main. 4 pasukan. Mana teknologi mana? Kami tantang atas dasar dari Al-Quran. Siapa yang bisa menghalangi saat angin itu datang? Mana Amerika yang angkuh dengan teknologi Eropa? Mana angin tornado, angin ini Florida suka diacak-acak berantakan? Gak ada, gak bisa. Kalau hanya untuk menganalisa datangnya angin ini, datangnya topan, iya. Tapi untuk mengantisipasi dan untuk melawannya gak bisa, gak akan bisa. Api mana? Gak bisa. Apalagi air. Air apabila ditumpahkan oleh Allah dengan kerjasama antara tanah dengan air, udah deh, habis semuanya. Itu udah pasti. Nah, anak-anakku semuanya, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Yang kita lakukan ialah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wal mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wa sara'at ilaihi wal mustaghalu anhu wal mu'tharu alaihi. Yakni yang harus dikerjakan ialah pengabdian. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerdik, cekatan, cepat, untuk melakukan berbagai macam pengabdian agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi kekasih-kekasih Allah dengan berzikrullah. Maka dengan berzikrullah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, itu sama saja kita menyelamatkan lingkungan kita. Ini dari sisi spiritual. Lingkungan manapun yang ada di antaranya orang-orang yang berzikrullah, insya Allah, Allah itu memberikan keselamatan. Kalau berbicara orang-orang yang luar biasa, itu sulit sekali kita menganalisanya. Tapi cukuplah diri kita saja yang menjadi peran dalam keselamatan lingkungan melalui proses pengabdian kita kepada Allah, yaitu sesuai dengan janji Allah. Allah akan menghancurkan suatu kaum tidak jadi karena di dalamnya ada orang-orang yang beriman yang sedang berzikrullah. Ada orang yang sedang mengabdi kepadanya. Allah akan menghancurkan suatu kaum ternyata ada kekasihnya walaupun satu kekasih Allah. Itu Allah tidak jadi, malaikat itu tidak jadi. Itu contoh-contoh Allah. Jadi, kalau kalian peduli, anggaplah kalian ingin peduli dengan lingkungan, peduli dengan situasi benar, maka perbanyak kalian berzikrullah, perbanyak kalian mengabdi kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar Allah juga mempedulikan diri kita, mempedulikan lingkungan kita. Bahkan Allah juga menjanjikan istilah orang Jawa gemah ripah loh jinawi atau baldatun thayyibatun warobun ghafur, yaitu di mana satu tempat itu penuh dengan kedamaian, subur, penuh dengan ampunan, damai, dan tentunya yang kita sebut, kita kenal dengan istilah asri.
Wahai anak-anakku semuanya, ya. Abaikan segala bentuk rayuan hawa nafsu, wal mustaghalu anhu wal mu'tharu alaihi. Abaikan, harus mengabaikan, yaitu mengabaikan semua hawa nafsu, yaitu urusan-urusan dunia, karena itu adalah akan melenyapkan diri kalian, meninabobokan diri kalian, dan menghanyutkan diri kalian. Ingat bahwa kita itu tidak akan lama di dunia ini. Jangan kepedean. Kita tidak akan lama di dunia ini. Banyak orang-orang awam yang pede, merasa sudah bisa sholat. Sholat dia udah pede. Apa sudah pede? Padahal belum apa-apa. Sholatnya adalah masih di permukaan. Pengabdiannya adalah masih ece-ece dan sebagainya. Ya pantas saja. Jangan salahkan, di sana banyak orang Islam, kok tetap ada musibah, bahkan di sana juga banyak masjid, kok tetap kena musibah. Ya semacam apa? Yang dikehendaki kekasih Allah itu orang yang macam apa? Yang dikehendaki orang-orang yang ahli zikir itu yang macam apa? Itu yang dikehendaki. Wahai anak-anakku semuanya, ya. Ingat itu baik-baik. Dan perhatikan pula baik-baik tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Musibah itu bukan berarti harus ya di tempat-tempat yang tidak layak. Jangan kita kebayang tempat-tempat yang dianggap kita suci itu adalah belum tentu juga di dalamnya ada orang-orang yang disucikan. Kalau sudah berbicara musibah, secara umum Allah itu mau melakukan di mana saja. Belum lama orang yang sedang dekat dengan Baitullah sekalipun dia bisa mati ketimpa besi. Apa? Yaitu yang buat membangun itu tren apa-apa itu jatuh. Dikirim badai, pasir, hujan dan lain sebagainya yang akhirnya menyebabkan jatuhnya benda yang sangat besar yang aja menimpa seseorang dan meninggal di tempat itu. Terus apakah di sana tidak ada kekasih Allah? Nah, itu lain lagi persoalannya, ya. Wahai anak-anakku semuanya. Kemudian kembali lagi, ya. Wa inna man ayqana annallaha yatlubu sadaqat talaba ilaihi wa man alima annal umuro biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Wa inna man ayqana annallaha yatlubuhu sadaqat talaba ilaihi, yakni dan bahwasanya siapapun yang yakin bahwa Allah itu menuntut menyuruh kepadanya untuk melakukan ibadah, pasti ia adalah bersungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waman alima annal umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi, dan barang siapa pula yang mengetahui, memahami bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah, biyadillahi, ada di tangan Allah, in jama'a bitawakkuli alaihi, tentunya mereka pasti bulat tawakalnya, penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal. Saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Wa inna man aikona annallaha yatlubuhu sadaqat talaba ilaih,
Jadi barang siapa ya, dan bahwasanya ya, yang sesungguhnya jika siapapun itu meyakini bahwa anallaha yatlubuhu, bahwa Allah itulah menuntut, meminta kalian untuk mengabdi, untuk beribadah. Nah, mengabdi beribadah, yang namanya mengabdi beribadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan ibadah ritual, tapi pengabdian sikap hati, jiwa, dan sekaligus wujud lahiriahnya. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ia akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Kemudian sikap hati, wa man alima annal umuro biadillah, barang siapa yang mengetahui, yakin dan mengetahui bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah. Apa yang terjadi? In jama'a bitawakkuli alaih, niscaya ia akan bersungguh-sungguh, niscaya ia akan memasrahkan tawakal sepenuhnya hanya kepada Allah. Apa yang dimaksud mu'alif di sini? Maksudnya sederhana. Jadi, kalau kalian tahu bahwa Allah itu memerintahkan, menyuruh, menuntut hamba-hambanya itu adalah untuk mengabdi kepadanya, maka tidak ada kata lain bagi hamba yang tahu dan yakin, ia akan tetap bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah dalam proses perjalanan hidupnya, tidak akan pernah berpaling darinya. Ini yang pernah kami jelaskan pada pengajian terdahulu, bahwa siapapun yang sampai ke hakikat Islam, dia tidak kuasa berhenti dari segala bentuk amal apapun. Itu kalau mencapai hakikat Islam. Jadi orang yang telah mencapai hakikat Islam tidak kuasa berhenti dari amal apapun. Jadi tidak kuasa berhenti dari pengabdian kepada Allah. Dia selalu mengabdi, apapun yang mengabdi. Apa sih bentuk pengabdian? Orang yang disebut mengabdi itu ke kantor juga bisa disebut mengabdi kepada Allah, dagang juga mengabdi kepada Allah. Semuanya akan menjadi pengabdian kepada Allah kalau kita bisa mensikapi dan menatanya. Contoh, kita ke pasar, apa niatnya pertamanya? Baru berangkatnya bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah penyerahan diri kepada Allah dengan Allah, bahwa ia melangkah untuk mengais rezeki, bahwa rezeki itulah untuk bekal ibadah. Itu pengabdian kepada Allah. Apa bekal ibadah? Bagi laki-laki ialah untuk menafkahi anak dan istri. Bagi kaum wanita ialah untuk membantu kesejahteraan keluarga, dan banyak lagi. Tapi kan kebanyakan orang bekerja mau apa? Mau bekerja untuk beli mobil, mau bekerja untuk beli rumah, mau bekerja, ya Allah, itu mah sesuatu yang kecil, yang sedikit. Utamakan dulu, saya bekerja untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Saya dagang semoga dapat rezeki untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Sedangkan kami cukup menegakkan tulang belakang dengan makan dan minum tersebut. Itulah orang yang persis kalau dalam istilah peribahasa sambil menyelam apa? Ngambil mutiara, sambil menyelam minum air kembung. Itu peribahasa kampungan itu. Kalau peribahasa bisnis sambil menyelam, ngambil mutiara, ngambil ini, nah kan lebih banyak gitu ya. Itu. Jadi dalam kehidupan kita sambil kita bekerja, tapi kita tetap dalam proses ibadah. Jadi hakikatnya akhirnya asy'atul ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Bukan seperti orang-orang natural, orang-orang natir,
orang-orang sekuler yang menyatakan apa istilahnya time is money. Nah itulah. Waktu adalah uang, uang. Tuhannya ialah uang. Nah itu. Dulu waktu zaman saya kecil saja, orang tua itu kebanyakan menyebutkan, "Nak, mudah-mudahan kamu sehat, nanti bisa gede, nanti usaha, nanti bekerja, tapi buat bekal ibadah." Tuh, itu. Coba deh. Sekarang sudah erosi. Karena apa? Kalian sendiri tidak menanamkan tauhid terhadap anak. Pada saat anak minta sesuatu terhadap kalian, "Mak atau Pak, minta tolong belikan ini, belikan itu," apa? Janjinya, "Nanti anak ya kalau Bapak gajian. Nanti anak ya kalau Bapak untung banyak. Nanti anak ya kalau Bapak dapat undian." Undian apa sih itu? "Nanti anak ya kalau Bapak itu dapat lotre." Nah tuh. Wah, kalau dapat macam-macam, nah itu loh. Ntar kalau dapat ini dan udah macam-macam. Coba. Kalau ucapannya insya Allah, nah insya Allah nanti kalau Allah memberi rezeki kita beli. Itu sudah menanamkan terhadap anak. Bukan ntar kalau gajian, Tuhannya gajian nanti loh. Ntar kalau untung banyak, waduh banyak. Tidak diarahkan insya Allah. Nah, kalau orang tua dulu, kalau di kampung saya itu selalu bilangnya yang buat kata-kata begini. Kalau ada anak atau apa segala macam minta sesuatu terhadap orang tua ngomongnya sambil bercanda, "Ntar ya," agak dengan bahasa entar. Kalau ada kucing pangur apa? Bingung banget. Kucing pangur tahu nggak pangur tuh? Pangur itu dulu tuh ada tukang pangur, orang yang suka jalan dulu tuh kalau gadis-gadis di desa-desa itu giginya itu adalah selalu diratakan, itu digosok, itu namanya pangur. Nah, itu loh. Itu rapih giginya tuh rapi-rapi, apalagi di Madura. Setelah rapi langsung pasang emas. Nah, itu loh. Nah, itu rapi itu. Jadi rapi itu gadis-gadis dulu itu begitu. Giginya rapi-rapi. Kalau apa-apa itu adalah senyumnya itu adalah tidak cekakakan. Gadis sekarang itu udah susah deh, orang zaman udah mungkin modern atau bingung gitu loh, ya. Gadis sekarang udah ketawanya ngakak. Mulutnya lebar tuh, kalau ada burung lagi terbang tuh bisa masuk gitu. Ya. Bagus aja loh. Itu gadis-gadis dulu itu Islami banget, ketawa aja ditutupin gitu loh, ketawanya ditutupin, kemudian ketawanya nggak lebar-lebar gitu loh. Aduh susah banget, iya memang begitu, nah itu loh. Dan memang itu etika dan itu juga diajarkan dalam Islam gitu loh. Kalau sekarang ketawa itu cekakakan, ya Allah, kalau saya lagi duduk di mana saja sampai kaget kadang-kadang tuh kalau udah mama bukan gadis-gadis lagi nih, udah kumpul lebih dari 4 ngomong, mungkin nggak tahu apa yang diomongin, ketawa gitu. Wah, saya pikir hampir gempa gitu loh. Tawa gitu, kaget kadang-kadang tuh, ya. Kenapa? Karena itu tadi etika agama sudah ngomongnya asal aja, ngomongnya macam-macam. Wah, ceplas-ceplosnya ngomongnya udah nggak terkontrol gitu loh. Itu kan memang ya karena apa? Karena sudah zamannya gitu loh, ya. Jadi orang dulu bilang kucing pangur apa? Kucing kan giginya tajam-tajam, maksudnya nanti dipangur biar rata gitu. Itu maksudnya sesuatu yang tidak mungkin, dengan kata lain mudahnya kalian untuk insya Allah nanti kalau Allah memberikan rezeki. Itu kalimatnya semacam itu. Jadi tidak mengalihkan kepada kebendaan atau kepada sesuatu yang serba lahiriah atau kepada makhluk. Itu yang seharusnya. Oleh karena itu, yang seperti kami jelaskan tadi, bahwasanya kalau orang-orang yang tahu, faham, yakin bahwa Allah itu menyuruh, Allah itu adalah menuntut untuk kalian mengabdi kepadanya,
maka tidak ada kata lain, bersegera ia mengabdi. Fafirru ilallah, bersegera untuk lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semacam itu. Itu seharusnya. Jadi nggak ada kata tarsok. Makanya dalam hadis menyatakan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal untuk akhiratmu seolah esok akan mati. Kan semacam itu. Sehingga rezekinya juga bermanfaat. Kalau kita, contohnya nih, kalau kita niat pertama usaha, kerja apa saja untuk bekal ibadah, kemudian berlimpah dan mendapatkan yang lain-lain, itu resiko. Karena apa? Kalian apabila kalian beribadah dan mengabdi kepada Allah, kalian berlimpah, itu resiko dan itu anugerah. Tapi kalau orang yang niatnya itu hanya untuk kepentingan nafsunya, itu tak akan mendapatkan kebahagiaan akhiratnya. Utamakan urusan Allah. Kalian utamakan urusan Allah dalam melakukan apapun. Kalian makan, ya Allah, semoga kami sehat agar bisa beribadah. Nah itu, bisa mengabdi kepada Allah. Berobat agar sehat supaya mengabdi kepada Allah. Semuanya mengabdi kepada Allah, bersegera mengabdi kepada Allah. Ini kalau orang benar-benar yakin, wa inna man aikona annallaha yatlubuhu shadaqat talaba ilaih. Karena bahwasanya orang-orang yang benar-benar yakin, tahu bahwasanya Allah adalah menyuruh untuk mengabdi, menuntut Allah untuk pengabdianmu, maka tidak ada jalan lain kecuali kita bersegera mengabdi kepadanya. Begitu juga orang-orang yang memahami, mengetahui bahwa semua urusan itu adalah ada di tangan Allah, maka tidak ada kata lain kecuali kita bersungguh-sungguh untuk tawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya selalu menyatakan Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Begitu. Kita serahkan semuanya kepada Allah, hidup dan mati kita sebagaimana doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku dan ibadahku, utamanya hidup dan matiku ialah milik Allah. Kita serahkan kepada Allah semuanya. Usaha dan ikhtiar adalah sebagai langkah-langkah. Namun semua total kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada reserve apapun. Karena penyerahan total kepada Allah itulah yang Allah sukai. Siapapun yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah sangat mencintainya. Namun penyerahan kepada Allah itu jangan kita ngeresulo, jangan kita ngomel, ngedumel terus, protes terus terhadap Allah. Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, ya sudah, karena Allah pasti lebih tahu tentang urusan kita. Ingat baik-baik, Allah akan memberikan sesuatu apapun terhadap hambanya sesuai kebutuhan hambanya. Bapak ulangi lagi, Allah memberikan sesuatu apapun terhadap hambanya sesuai kebutuhan hambanya. Tidak sesuai atau tidak akan menuruti keinginan nafsu hambanya. Allah tidak akan mengikuti keinginan nafsu hambanya, tapi akan memberikan sesuatu apapun sesuai kebutuhan hambanya. Itu Allah. Jadi pada saat kita berdoa, kita usaha, ternyata kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, serahkan kepada Allah. Mungkin itu yang lebih baik. Pada saat kita ingin sesuatu kemudian kita tidak mendapatkannya, bisa jadi itu akan buruk untuk kita. Karena asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang menurut kamu buruk, baik di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu yang menurut kalian baik, belum tentu baik di sisi Allah, bahkan buruk di sisi Allah. Ada sedikit kisah, mungkin bisa dijadikan sebagai acuan, yaitu kisahnya Luqmanul Hakim, di mana ia mau ngajar, mau dakwah istilahnya,
Zaman dulu itu tidak ada kendaraan, jalan kaki, naik turun bukit. Beliau itu jalan. Biasanya dari rumah, beliau itu dari rumah itu hari Rabu biasanya. Karena ngajarnya hari Jumat. Jadi 2 hari dia jalan kaki. Karena adalah dia harus melewati 2 bukit. Ketiganya lembah, ketiganya itulah tempat ngajar. 2 hari kurang lebih. Suatu hari dia jalan, akhirnya dia kesandung keselewa, dia jatuh, kakinya mungkin kepelintir. Jadi semacam kayak, ya mungkin keselew, bengkak, tidak bisa jalan. Dia nangis, dia sedih. Ditolong oleh orang kampung situ yang dekat. Akhirnya dia diurutin, diobatin. Padahal itu sudah hari Kamis sore, pagi Jumat harus sampai di sana. Dia Kamis siangnya itu kena berangkat Rabu dari rumah. Akhirnya di kampung itu dia diobati. Orang kampung itu juga tahu ini adalah kiai. Seorang mu'alim, seorang buya, seorang ajengan istilahnya, seorang ulama. Maka dihormat langsung, dirapikan ini terus. Hanya ya sudah istirahat. Tapi sambil istirahat itu dia menahan nangis. Cuman dia nggak tahu bisa menahan nangis karena di hadapan umatnya, malu nangis mungkin. Dia nangis sedih gitu loh. Kebayang kenapa ya? Dia lagi langsung, ya Allah kenapa saya tidak sedang hendak menuju ke satu tempat maksiat. Saya adalah menunaikan tugasmu ya Allah. Kenapa engkau beri cobaan ini? Kasihan di sana yang biasa nunggu. Betul. Nah itu. Sudah tuh. Akhirnya dia nggak bisa jalan. Bisa jalan hari Sabtu. Nah hari Sabtunya dia udah mulai bisa agak jalan. Itu pernah ketek karena dia memang komitmen ngajar tetap dilanjutin. Hari Sabtunya. Pas hari Sabtunya dia turun ke bukit, di lembah itu, dia bingung. Mana kampung yang biasa saya ajar di sini, kok jadi rata gitu loh. Ada orang yang teriak-teriak, nangis. Nah itu loh. Beberapa keluarga nangis di perbukitan itu. Meluk Luqmanul Hakim. Ya Allah, saya kira kiai itu adalah ada di dalam waktu itu. Ya Allah, alhamdulillah kiai ada di sini. Kenapa emang? Longsor. Jadi lembah itu tertutup oleh longsoran gunung itu semua. Bukit-bukit itu. Itu pada saat yaitu jam 12 malam hari Jumatnya. Gak kebayang dong. Kalau ia adalah sampai malam Jumat di sana. Baru Luqmanul Hakim langsung lemas duduk dan akhirnya sujud. Ya Allah, ternyata caranya engkau mau menyelamatkan diriku dengan cara membuat kakiku keseleo. Nah itu loh. Membuat kakiku ini begini. Ini hikmah, ini yang disebut musibah adalah anugerah. Jadi apa saja musibah yang sampai kepada kalian, jangan kemudian kalian mencaci maki. Kemudian suudzon terhadap Allah. Dan begitu juga jangan gembira dulu pada saat kalian mendapatkan berbagai macam berlimpahnya rezeki. Apakah kalian mampu mengendalikan rezeki itu di jalan Allah? Dan untuk di jalan Allah? Ataukah kalian pada saat menerima ujian dan cobaan bisa kalian tetap sabar? Untuk tetap menuju kepada Allah? Ini kan persoalannya. Sikap ini hanya ada pada orang-orang yang faham dan mengamalkan ilmu tauhid. Kalau tidak mengerti ilmu tauhid yang seperti kita pelajari, susah rasanya untuk menjadi orang yang sabar, susah untuk menjadi orang yang syukur, susah untuk menjadi orang yang yakin dan ngerti, susah untuk menjadi orang yang ahli tawakal kepada Allah, yang ada ialah Rasulullah dan lain sebagainya. Karena tidak faham bahwasanya Allah itu akan memberikan sesuatu apapun terhadap hambanya sesuai kebutuhan hamba. Bukan sesuai keinginan nafsu hamba. Oleh karenanya ada istilah istidraj.
Istijrad itu ngeluluh, membiarkan, ngelos. Hambanya itu mendapatkan berbagai macam rezeki sengaja. Karena bisa jadi berlimpahnya rezeki itu untuk mempercepat prosesnya kesesatan di muka bumi ini. Lebih baik kalian mendapatkan harta benda yang berlimpah tapi tersesat, atau yang biasa-biasa tapi kalian adalah menjadi ahli ibadah dan selamat dunia akhirat. Orang yang beriman, gak usah beriman, orang yang logik, pasti dia memilih lebih baik saya mendapatkan rezeki yang biasa-biasa saja tapi tetap mengabdi kepadamu ya Allah dan selamat dunia akhirat. Karena tidak sedikit orang yang berlimpah rezeki dia kalap. Mungkin kayak seorang OKB. OKB itu apa tuh? Orang kaya baru gitu loh. Kan kalap akhirnya segala macam. Dibeli segala macam, ini pengen itu. Wah, kalap dia. Sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi intinya ialah bersegera dan istiqomah di jalan Allah dalam bentuk pengabdian. Dimanapun kalian berada, di kantor, di jalan, di tempat dagangan, di rumah, di mana saja tetap mengabdi kepada Allah dengan sikap pengabdian yang baik dan benar. Ini butuh ilmu yang lebih dalam lagi. Kemudian bersikaplah untuk menyerahkan semuanya kepada Allah, karena hakikat semua urusan itu hanya ada di tangan Allah. Maka serahkan semuanya hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadanya, orang yang tawakal. Maka apabila Allah menyukainya, berarti orang yang tawakal itu hamba yang dicintai oleh Allah. Dengan dicintai Allah, berarti bukan hanya kalian yang selamat, yang di sekelilingnya kalian pun akan diselamatkan oleh Allah. Semoga kita golongan orang-orang yang demikian, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.